Mari kita persiapkan hati kita, kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini akan jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku jadi kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi Siapkan kita semua sama-sama bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Seberapapun jumlah kami yang ada di tempat ini Tuhan, apapun yang dapat kami bawakan ke hadapan-Mu Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kiranya kami akan terus bernyanyi selama kami masih hidup Tuhan, untuk terus memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kiranya pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas waktu-waktu yang Engkau berikan Tuhan, atas perpanjangan umur yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Kami akan menggunakan waktu-waktu kami dengan baik Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Namun kami tahu dalam persekutuan kecil kami Tuhan, selalu ada oknum-oknum roh jahat, roh iblis yang tidak pernah tinggal diam Tuhan. Yang selalu ingin mengganggu, mengacaukan pikiran hati kami, yang mengganggu ibadah kami Tuhan. Kiranya kami umat-Mu di tempat ini bersatu hati untuk memanggil kuat kuasa darah-Mu, untuk menengking, menghancurkan segala kuasa-kuasa setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau setan pergi, darah Tuhan menghancur. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Para imam yang melayani Engkau, terutama Bapak Gembala yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Juga umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, Kau sendiri yang sampaikan dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya sebentar kami akan mulaikan ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, selamat pagi. Shalom. Pagi hari ini kita kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kita akan menggunakan waktu kita yang singkat ini untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Manis Kau Dengar. Sama-sama kita katakan, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali katakan, ini yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kita akan mengeluarkan seluruh kekuatan dan semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya undang kita semua mau sama-sama bangkit berdiri.
Kita akan bernyanyi bagi Tuhan yang datang dan bertahta di dalam kehidupan kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Biarkan musik memuji Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu untuk membawa kita ke dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan bersiap-siap untuk menerima karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kau Bapa yang setia, tak
pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Katakan Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Ku kan teguh Tuhan, hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu Tuhan, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap Tuhan, ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Begitu besar kasih-Mu yang Engkau nyatakan curahkan kepada setiap umat-Mu. Sampai pagi ini kami umat-Mu boleh berada di dalam rumah-Mu,
Semua adalah karena karyamu yang begitu ajaib dan sempurna. Kerjakan lebih lanjut rencanamu yang ajaib ini bagi setiap kehidupan kami umatmu menghadapi kondisi dunia dalam keadaan morat marit ini. Tuhan, kami serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan. Berfirmanlah saat ini. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hatimu kepada kami. Sebab firman-Mu lah pengharapan dan kekuatan kami. Dalam kami mengikut jejak-Mu menuju ke arah ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Satu hal, bencana besar, kesusahan besar ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak umat-Mu yang hadir saat pagi ini. Engkau berikan kami hikmat dan pengertian. Haleluya. Supaya kami mendengar firman-Mu dan mengerti. Dan beri kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Umat-Mu yang tidak hadir, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau kenal siapa yang menjadi milik-Mu sendiri. Jangan sampai satu saat mereka mengalami penderitaan dan kekecewaan nanti. Karena meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita yang ada, kita siapkan hidup kita dengan baik. Ya. Sebab kita tidak tahu kondisi dunia ke depan ini. Di mana-mana kita hanya mendengar berita kematian dan kematian. Kalau kita masih hidup dengan kekuatan dari Tuhan, semua karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita ke depan. Ya. Kita sudah dipilih dari sekian banyak manusia di dunia ini untuk kita datang menjadi anak-anak Allah. Kalau kita ini adalah anak-anak Allah, senantiasa kita perhatikan baik-baik bagaimana perjalanan kita sebagai anak Allah. Kita punya Bapa di sorga. Bapa yang senantiasa memperhatikan kita. Haleluya. Biarlah Dia yang mengatur semua rencana, cita-cita, masa depan, nikah, keluarga, buah nikah. Biar Dia yang mengatur semuanya. Haleluya. Yang penting kita siapkan hidup kita dengan baik. Menjelang kedatangannya ya, kali kedua yang tidak lama lagi. Ya. Saya membaca firman, kedatangannya sungguh akan terjadi goncangan demi goncangan. Kalau kita tidak punya firman, kita tidak sanggup menghadapi kenyataan ini. Sekarang banyak umat Tuhan
acuh nggak acuh, ya, merasa nggak penting ibadah pelayanan, membaca Alkitab, berdoa, menyembah. Satu saat nanti, apa yang mereka tabur sekarang ini? Mereka menuai penderitaan. Mereka menuai kekecewaan. Mereka menuai aniaya nanti. Di situ mereka baru menangis nanti. Tapi semua sudah terlambat. Semua pasti terjadi. Haleluya. Mari kita buka Alkitab. Suratan 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Kita buka semua. Suratan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya. Dalam salinan lain, salinan lama dikatakan, tengoklah alangkah besarnya kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita dikatakan anak-anak Allah. Ada tanda seru. Ya. Demikianlah hal kita. Maka inilah sebabnya dunia ini tiada mengenal kita, oleh sebab tiada dikenalnya Tuhan. Ini menyatakan kasih Allah yang sangat luar biasa indah buat kita semua. Ya. Kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kehidupan kita. Kalau tadi saya duduk sambil Nathan memuji, memimpin pujian, Roh Kudus mengingatkan saya, ya, saya melihat tabernakel begitu jelas, ya. Di sana ditampilkan kasih Allah yang sangat luar biasa. Coba, tabernakel coba. Ya, kita lihat tabernakel ini. Ruangan Maha Kudus paling atas. Ini daerah Maha Kudus, daerah sempurna. Ini tutupan kerafiran, ya, dengan ada tanda 7 percikan darah. Di sini ada 2 kerub. Kerub pertama itu melukiskan Allah Bapa, ya, dan kerub yang kedua adalah Allah Roh Kudus. Dan 7 percikan darah ini, itulah korban Kristus ada di hadapan, di tengah-tengah itu 2 kerub itu sedang memandang korbannya yang begitu sempurna. Di sini, ya, ada Shekinah glory. Di sini kasih Allah yang begitu sempurna. Nah, disinilah kasih itu dicurahkan. Kalau ini peti, ini adalah gambaran dari
gereja Tuhan yang mencapai kesempurnaannya. Ya. Dari kayu penaga disalut dengan emas dari dalam, dari luar, dan di dalam peti ini ada 3 alat ini. Buli-buli emas yang berisi manna. Ini tongkat Harun yang sampai berbuah-buah badam. Dan ini adalah kasih 2 loh batu. Loh batu pertama berisi 4 hukum. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, dengan segenap apa yang ada pada kita. Kasihi Dia. Kalau Tuhan berbicara ini mengingatkan kita, menyadarkan kita. Kasih kita ini banyak kali naik turun. Dan di sini dia menyatakan hanya ada satu Allah, pencipta alam semesta, pencipta segala-galanya, termasuk manusia. Adam pertama dicipta dari tanah liat, dibentuk begitu sempurna. Tapi Adam hanya dalam bentuk ciptaan, belum hidup. Bapa memberi napas kehidupan. Dia meniup. Napas Allah membuat Adam hidup. Jadi hidup kita, ingat, ini adalah napas dari Allah, Bapa. Kalau kita mengerti ini, kita tidak akan pernah mempermainkan hidup itu. Gak akan pernah. Jadi kalau dia mau mengambil kembali napasnya, dia punya hak. Kita tidak punya hak untuk menahannya. Gak punya hak. Kapanpun dia mau ambil, dia ambil. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, manusia sampai satu saat daging ini kembali ke dunia. Di mana Adam diambil, dicipta dari tanah liat. Nanti mati, tubuh ini kembali ke bumi ini. Dari mana dia diambil? Tapi roh yang dikaruniakan ini kembali kepada Dia yang punya semuanya. Kita harus mengerti satu ini. Di sini kita melihat. Ini juga ada 7 percikan darah. Di sini kasih yang begitu ajaib dilimpahkan, dicurahkan kepada gerejanya yang akan menjadi mempelainya nanti. Ya, sepadan, seiras. Ya. Di sini kita melihat kasih itu begitu ajaib. Kasih. Di sinilah namanya kasih agape. Kasih dari Allah Bapa. Dunia nggak punya kasih ini. Kasih dunia ini dia memberi. Di dunia ya. Dia memberi. Dan dia meminta imbalan. Itu dunia. Jadi kasih dunia ini. Kasih yang tidak seperti kasih Bapa agape. Dia memberi. Dan dia tidak menuntut imbalannya. Tidak. Bukti apa? Ya korbankan Yesus. Ya. Milik satu-satunya. Supaya setiap orang percaya diselamatkan. Tapi yang tidak mau percaya, sudah. Dibuang. Di sini kita melihat. Kasih itu dicurahkan. Ya. Kita lihat tempat kudus. Mari, tempat kudus. Nah ini tempat kudus. Tempat kudus ada 2 pintu, 5 tiang dan 4 tiang. Pintu kemah, di mana setiap yang mau masuk ini akan dijamah, dipenuhkan Roh Kudus. Daerah kudus, daerah pelayanan. Ya, di sini daerah di mana
kasih yang sempurna itu dicurahkan. Kepada siapa? Kepada mereka yang melayani Tuhan di sini. Jadi kita yang melayani Tuhan, ingat, kasih itu dicurahkan. Jadi kalau kita melayani, bukan karena kita, wah hebat, kita pandai, kita luar biasa, pendekar khotbah luar biasa, bukan. Kasih itu loh yang memenuhi kita. Kasih itu loh yang sempurna, yang menjamah hidup ini. Sehingga kita juga memberi diri. Seperti dia memberi, kita juga memberi yang terbaik buat dia. Jadi pelayanan kita memberi yang terbaik buat kemuliaan Bapa. Supaya apa yang kita kerjakan, nama Bapa dipermuliakan dalam lapisan pelayanan kita ini. Nah di sini, kasih ini dicurahkan. Lewat yang pertama meja roti, di mana ada 26. Ada 2 tumpuk roti, 6 tumpuk, 1 tumpuk 6 roti. Ini 6 roti. 6. Inilah isi Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, di atas setiap 6 ini ada bokor. Ya, ada bokor. Daya sana dibakar. Dupah dibakar. Jadi setiap firman yang kita baca itu melahirkan ada bau yang menyenangkan hati Bapa. Jadi kalau kita baca Alkitab bukan hanya sekedar baca sudah tidak mengalami apa-apa. Ya. Nah di sini ini hati, ini meja hati kita. Ada firman, setiap kali kita membaca firman itu dinyatakan, diungkapkan, dibukakan, diberitahukan oleh Roh Kudus. Dan mulut kita ada ucapan syukur penyembahan kepada Bapa yang menyenangkan hati Bapa. Ini yang luar biasa. Di sini meja hati kita ini. Ya, kita tiap kali membaca firman, bersekutu, berhubungan, berkaitan dengan firman, kita dilahirkan kembali. Berbeda dengan baptisan air. Kalau baptisan air kita dilahir baru. Dari tabiat lama kita dilahirkan menjadi tabiat baru. Tapi di sini setiap kali kita berhubungan dengan firman, setiap kali kita baca, ingat firman itu pribadinya. Begitu kita membaca, firman itu menjadi nyata dan ia melahirkan kita kembali. Setiap kali melahirkan kita kembali. Ini yang luar biasa. Sampai satu saat nanti kita menjadi sama seperti dia di atas. Dan ini pelita emas perjalanan kita dalam pelayanan kita dikuasai terang Roh El Kudus. Jadi dalam pelayanan itu jangan ada sesuatu hal yang gelap menguasai kita. Ya ini ada 7 pelita. Nah, 7 pelita itu harus senantiasa diperhatikan. Firman Tuhan berkata loh, dari senja sore hingga esok pagi pelita itu diperhatikan nyala apinya. Ya, kalau sudah mulai habis dia punya minyaknya, mulai enggak terang lagi, harus ditambah. Nah, ini menunjukkan kehidupan kita dalam terang ini kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai nyala itu mulai padam. Kalau padam habis. Nah, kita harus hati-hati di sini. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kita tidak berjaga-jaga di sini, ya kita tidak setia, ya tidak setia. Satu saat pelita ini, Tuhan Yesus berkata, pelita ini Tuhan ambil, Tuhan singkirkan ke tempat lain. Tuhan ambil pelita orang lain, Tuhan taruh menggantikan pelita kita. Kita disingkirkan, kita tidak pernah dipakai lagi.
Kita ingin kembali untuk dipakai Tuhan. Tuhan sudah singkirkan. Dia yang menyingkirkan kehidupan kita, bukan manusia pendeta. Di sini altar dupa. Nah, disinilah kita merendahkan diri, menyembah. Saudara, kasih ini dicurahkan luar biasa. Kasih yang sempurna itu dicurahkan. Kita yang melayani harus memiliki 3 alat ini. Semua imam-imam yang masih muda ini, apakah engkau suka baca Alkitab? Hidup di dalam terang. Sebab Yesus kata, akulah terang dunia, kamu terang dunia. Namanya kita terang. Kita menjadi terang bagi siapapun. Nah, kalau kita tahu kita ini adalah terang dunia, jangan kita bergaul dengan yang gelap. Banyak umat Tuhan model begitu. Bergaul dengan yang gelap. Ya, hati-hati ya dalam pergaulan. Ya, bertemu teman, dikasih rokok, isap. Kasih ini, mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, kita ini terang dunia. Terang ini tidak boleh disembunyikan. Begitu indah. Itu sebabnya kasih ini dilimpahkan, dicurahkan di sini. Bagi setiap yang melayani dia. Dan hidup di dalam kesucian Allah. Haleluya. Sekarang halaman. Ya, ini halaman. Halaman ini. 2 alat. Kasih Allah juga dicurahkan di sini. Lewat korbannya Kristus di sini. Korban Kristus, ya. Dan di situ bejana pembasuhan itu baptisan air. Kita dilahirkan baru. Setiap kali kita masuk baptisan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita dicelup dan naik dan kita dilahirkan baru. Nah, kalau kita sudah dilahirkan baru, perjalanan kita ini selalu baru. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus itu, yang lama sudah berlalu, terbit yang baru. Yang lama sudah lewat, terbit yang baru. Nah, jaga semuanya ini. Di sini kasih Allah dicurahkan. Di sini semua umat yang dipanggil untuk masuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ini Tuhan dan Juru Selamat pribadi Mika, buat Mika, keluarga kita di sini. Nah, kasih ini dicurahkan di sini. Satu lagi. Pada zaman Taurat, binatang-binatang semua dikorbankan di sini. Ya. Lembu, domba, darah binatang itu, darah domba. Dagingnya semua dibakar, tapi darahnya ditampung di satu bejana. Sesudah ditampung darahnya, nah, darah inilah dibawa keluar melalui pintu gerbang menuju ke luar tabernakel. Nah, darah itu dicurahkan di luar tabernakel. Itulah gambaran dunia. Darah Kristus dicurahkan ke dunia ini. Itu artinya kasih Allah lewat korban Kristus, darah pengampunan ini diberikan kepada seisi dunia. Nah, di sini kita melihat dari kasih yang sempurna. Selain kepada gerejanya yang sempurna, imam-imam dan umat Allah di sini. Sampai di dunia kasih itu dicurahkan rata kepada kita. Begitu luar biasa kasih Allah itu. Dunia tidak memberi. Dunia hanya memberi kita apa? Khawatir. Takut. Sekarang semua orang takut. Ketemu, kita mesti tutup, cuci tangan semua tuh takut. Jangan-jangan deh. Ini corona ini.
Dunia memberi kita apa? Ketidakpastian. Dunia itu hanya ada iri hati, benci, bersaingan, mencari nama, mencari kedudukan, mencari kekayaan. Padahal semua hanya sia-sia. Hanya sia-sia. Dunia cuma memberi itu. Tidak seperti Bapak memberi yang luar biasa. Bapak memberi yang luar biasa. Sampai firman Tuhan berkata, waktu anaknya sedang tidur, Bapak sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Bayangkan. Kita anaknya, kita sedang tidur. Bapak di surga sudah menyiapkan berkat itu buat kita. Begitu kita bangun, bagaimana hubungan kita dengan Bapak untuk kita menerima itu berkat. Ajaib apa yang dia kerjakan ini. Berbeda dengan dunia. Itu sebabnya kita harus mengerti. Ya. Kalau dunia, engkau memberi, aku membalas. Kau benci aku lebih benci engkau. Itu dunia. Berbeda dengan Bapa. Yesus berkata, kalau ada yang membenci engkau, melakukan hal-hal yang jahat kepada engkau, balaslah kebencian itu, kejahatan itu dengan perbuatan baikmu. Wah, gak gampang itu. Kita diejek, diolok, dihina, diapakan. Yesus berkata, balas dengan perbuatan baik. Kita berdoa buat mereka. Contoh Yesus di kayu salib. Semua menghujat dia. Anak Tuhan, imam besar, bangsa kafir semua. Tentara Roma itu menghujat dia, mengejek dia. Kalau engkau anak Allah, ayo turun dari surga. Turun dari kayu salib, kami percaya. Dia hanya berkata apa? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ini kasih. Luar biasa. Luar biasa itu. Ya, lewat inilah. Kalau ada di antara kita yang tersinggung, yang terserandung, yang ya namanya manusia, tutur katanya mungkin menyakiti hatinya, mungkin ya ayo kita semua saling mengampuni. Kita semua saling bergandeng tangan. Sebab firman Tuhan berkata, lihatlah alangkah besarnya kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita. Sehingga kita dikatakan anak-anak Allah. Ayo kita gandengan tangan. Luar biasa sebetulnya apa yang Tuhan nyatakan ini. Ya. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, mereka yang percaya dalam nama Yesus itu juga anak-anak Allah. Kalau kita percaya itu. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, dengar baik-baik, kita tidak perlu terserandung dan jatuh. Kalau kita ini sebagai anak-anak Allah, dikit-dikit terserandung jatuh. Lihat sesama kita, anak Tuhan, anak Allah, kita lemah, jatuh. Itu apa? Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 3 dia mengatakan dengan tegas, hei orang-orang Galatia, anak-anak Tuhan, apakah engkau begitu bodoh, bebal,
sudah mulai dengan hal-hal yang rohani. Kamu akhiri dengan daging. Ini daging ini loh. Daging ini satu saat akan kembali ke dunia. Bukan milik Allah soalnya. Dunia punya. Apa engkau begitu bodoh? Lihat kekurangan sesama kita. Kita lemah, jatuh, tinggalkan Tuhan. Banyak ngomong, banyak bicara. Kita tidak perlu terserandung jatuh. Jaga hati kita. Jaga ini. Mengapa kita tidak perlu terserandung dan jatuh? Sebab Dia sanggup mempunyai kuasa untuk menjaga kita. Supaya kita jangan jatuh dan terserandung. Coba kita baca surat Yudas atau surat Yehuda sebelum Wahyu. Ya. Ayat 24. Mari. Surat Yudas pasal yang pertama ayat 24. Ya, dia cuma satu pasal ini. Anda sudah buka semua? Sebelum Wahyu. Ya. Mari. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Yang berkuasa mempunyai kekuatan untuk menjaga supaya jangan kita terserandung dan jatuh. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya, yang membawa kamu dengan tak bernoda. Dia punya kuasa supaya kita jangan terserandung jatuh. Dan dia juga punya kuasa untuk menuntun, untuk membawa kita dengan tak bercelah. Luar biasa. Dan penuh kegembiraan, penuh kesukaan di hadapan kemuliaannya. Wah, luar biasa. Ayat 25. Allah yang esa. Allah yang satu. Terus? Juru selamat kita. Juru selamat kita. Satu-satunya juru selamat. Allah yang esa ini. Terus? Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan. Bagi Dia adalah satu, kemuliaan. Dua, kebesaran. Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, kuasanya kekal. Terus? Amin. Amin. Amin ini ya dan pasti. Saudara, mari. Allah Bapa sudah mengaruniakan kasih-Nya yang ajaib, yang agung, yang besar. Kasih agape yang sempurna ini kepada kita semua. Haleluya. Dan jalan untuk menerima kasih ini itu lewat kita dipenuhkan Roh Kudus. Lewat kepenuhan Roh Kudus. Itu Roma pasal 5 ayat 5. Roh Kudus sudah dicurahkan rata ke dalam setiap kehidupan kita yang percaya Dia. Nah, jadi seorang anak Allah, apalagi imam-imam yang melayani ini, harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Harus. Kalau tidak, susah. Waktu kita baca firman Alkitab,
Siapa yang membukakan firman ini? Kalau bukan Roh Kudus. Dia yang senantiasa menyertai kita. Roh Kudus ini luar biasa itu. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 16 itu, ya, di sana dikatakan Roh Kudus itu roh penolong. Penolong, ya. Pada ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Ia akan menyatakan kebenaran dan juga menyatakan penghakiman yang akan datang. Nah, di sana kita hidup, berjalan dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara, itu sebabnya sebagai anak Allah, mari jangan kita acuh tak acuh terhadap kasih Allah Bapa ini. Jangan acuh tak acuh. Kasih Bapa ini dunia tidak bisa memberi buat kita. Kasih Bapa ini memberi damai buat hati kita ini. Apapun yang kita hadapi, gelombang badai, masalah, problema, stres, apapun kondisi, melihat kondisi dunia sekarang, kita damai. Kenapa? Karena kasih yang ajaib Bapa itu memenuhi kita. Saudara, jika kita mengerti betapa besarnya kasih Allah Bapa, dan kita mau menerima fakta kenyataan ini dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Paling bahagia. Apalagi sekarang ini, ya, berapa banyak umat Tuhan murtad, tinggalkan Yesus juru selamat. Berapa banyak umat Tuhan KTP agama Kristen, tapi kelakuannya itu ateis. Satu sisi dia menyembah Yesus, dia berdoa, tapi satu sisi ya seperti mereka yang nggak punya Tuhan Yesus, ateis. Menyembah patung, menyembah pohon, menyembah apa saja. Ateis. Apa yang dunia percaya, dia percaya. Padahal dia anak Allah. Berapa banyak itu terjadi. Saya hanya mengingatkan, kalau itu terjadi dalam hidup kita, kalau kita berdoa satu saat, Tuhan Yesus tolong, Dia tidak akan pernah menolong. Kecuali kita datang, memohon pengampunan dengan sungguh-sungguh, sampai darahnya kembali menyucikan kita. Kalau tidak, satu saat kita dibuang dari hadapannya. Anda baca itu, Injil Matius pasal 7 itu.
Coba Injil Matius pasal 7 coba. Kita lihat ya. Mendadak Roh Kudus ingatkan saya. Ayat 21 mulai, mari. Sampai ayat 23. Semua buka. Injil Matius pasal 7 mulai ada ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Ya, dengar loh. Bukan setiap orang yang berseru kepada. Apa? Tuhan, 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 Tuhan. Terus, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan pasti masuk kerajaan surga. Oh, belum tentu. Terus, Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. kecuali dia yang melakukan kehendak Bapa, yang menurut, taat, setia dengan dengaran kepada Bapa yang di sorga. Kecuali orang itu. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Nah, pada hari terakhir, hari-hari ini ke depan banyak orang berseru termasuk umat Tuhan. Apa seruannya? Tuhan, 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 Tuhan. bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami senantiasa menyaksikan namamu? Terus? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dalam nama Yesus, setan pergi. Wah, hebat. Apalagi? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wah, mengadakan banyak mujizat dengan nama Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Nah, pada waktu itu Tuhan terus terang. Apa? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ada tanda seru. Ini diserukan kepada kita semua umat Tuhan. Dengar baik-baik. Aku tidak pernah mengenal kamu. Terus? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada tanda seru yang kedua. Satu kalimat, satu ayat dengan dua tanda seru. Enyahlah daripadaku. Pergi dari hadapanku. Begitu. Kamu sekalian. Sekalian berarti banyak. Membuat kejahatan. Yang selalu melakukan hal-hal yang jahat. Yakobus berkata, mulut ini satu sisi menyebut nama Tuhan. Tapi satu sisi yang lain yang mengutuk manusia. Ini kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ayo hati-hati. Hidup kita hanya sementara. Kita tidak tahu berapa panjang umur kita. Kita nggak tahu. Besok kita masih hidup nggak? Kita nggak tahu. Saya mendadak teringat waktu saya masih di Jakarta. Saya belum menikah. Saya sedang dagang di pasar itu. Datang seorang India. Saya lihat modelnya model India. Datang. Pak, mau ramah nasib. Wah. Saya tanya, Bapak bisa ramah nasib? Saya tanya dulu satu, kalau Bapak bisa jawab, boleh ya. Coba kasih saya tahu. Kapan Bapak meninggal dunia? Coba kasih saya tahu. Kalau Bapak bisa meramah nasib. Bapak kapan?
meninggal. Ayo kasih saya tahu. Dia nggak bisa jawab, pergi. Meramal nasib. Itu pendusta. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, mari kita hati-hati. Ya. Jangan mudah dipengaruhi oleh teman, sahabat, orang tua atau siapapun yang tidak rohani, yang bertentangan dengan firman. Kita harus tegas dalam hal ini. Jangan sampai kita anak Allah dipengaruhi menjadi anak-anak setan. Saya tadi ingat ini, Roma pasal 5 ayat 8. Sedikit lagi saya mau mengakhiri. Ya, hampir 1 jam sudah. Roma pasal 5 ayat 8. Coba. Anda sudah buka semua? Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Allah sudah menyatakan, sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita di dalam pribadi Kristus yang sudah mati karena kita. Tatkala kita ditaklukkan oleh dosa. Bapak sudah menyatakan kasih-Nya lewat pribadi Yesus yang mati di kayu salib. Nah, di sini kasih Allah ini mencari semua orang. Tidak membeda-bedakan orang. Warna kulit merah, hitam, putih, coklat, apapun. Segala bangsa, suku, bahasa, Tuhan tidak membedakan. Tuhan curahkan kasih-Nya seperti sudah saya nyatakan. Darah itu dicurahkan di luar tabernakel. Artinya darah pengampunan ini dari korban Kristus ini diberikan kepada dunia. Siapa yang mau percaya menerima, ia diselamatkan dan dijadikan anak Allah. Sayang, tidak semua mau menerima. Sayang, banyak yang menolak. Kalau kita ingat, kita lahir dari keluarga yang bukan yang percaya Yesus. Ya, seperti saya, dari keluarga yang tidak pernah percaya Yesus. Menyembah berhala. Menyembah berhala. Tapi kasih-Nya yang ajaib ini sudah memanggil kita dari hidup yang gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Kalau kita ingat kita dulu, perbuatan kita ini saya teringat hari Rabu kemarin, ya, di kuburan saya disuruh naik ke atas batu nisan yang besar begini. Di sana Tuhan izinkan saya menyatakan kasih Allah. Saya undang yang lain yang belum percaya, ayo percaya Yesus supaya engkau selamat. Sebab manusia satu saat di sini nih nggak berdaya. Kalau nggak bertobat, dia dibuang nanti ke api neraka. Tuhan izinkan saya menyatakan ini kepada sebanyak mereka-mereka yang
yang belum kenal Yesus. Mungkin sudah dengar nama Yesus tapi nggak percaya. Tuhan izinkan saya ulang lagi ini. Dan saya tahu Roh Kudus yang berkarya nanti. Dia yang akan menyelamatkan. Tuhan punya waktu yang tepat. Seperti kita juga. Tuhan punya waktu yang tepat. Haleluya. Saudara, saya tidak mau perpanjang. Ya. Ingat, kasih Allah sudah dicurahkan kepada kita. Kita adalah anak-anak Allah. Musik siapkan diri. Perhatikanlah hidup kita baik-baik. Jangan kita salah melangkah. Sekali kita salah, ya kalau masih ada kesempatan kita kembali. Kalau tidak, celakalah kita. Kita dibuang ke api neraka selama-lamanya. Itu penderitaan lebih hebat lagi nanti. Haleluya. Kasih-Mu mempesona. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci siapkan diri. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Dari atas, Tuhan kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan,
yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saudaraku sekalian, kasih Tuhan yang begitu besar, ajaib dan agung sudah dicurahkan rata ke dalam setiap kehidupan kita. Lewat kenyataan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki kuasa untuk kita dapat menolak hal-hal yang jahat dari kehidupan yang akan mengganggu kehidupan kita ini. Kasihnya begitu ajaib. Hargailah kasih Allah itu. Jangan kita acuh tak acuh terhadap kasih. Kalau engkau merasa selama ini kasih Allah itu tidak ada dalam hidupmu, hati ini tawar, hambar, hampah, datanglah kepada Yesus, mintalah pengampunan, maka Ia akan mencurahkan kasih Bapa ke dalam hidup kita. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Inilah kehidupan kami. Matamu yang tajam menyala bagaikan api, melihat sampai kedalaman hati kami. Apakah hati kami memiliki kasih-Mu, Tuhan? Kalau Engkau melihat kenyataan hidup kami tanpa kasih-Mu, kami datang memohon belas kasihan. Ampunilah kami, Tuhan. Kami tahu kami sudah bersalah kepada Engkau. Hanya kepada Engkau-lah kami sudah berdosa. Seringkali dalam perjalanan hidup, tingkah laku perbuatan kami meninggalkan Engkau, sumber kasih yang ajaib ini. Ampuni kami, Tuhan. Di luar kasih-Mu, kami tidak memiliki damai sejahtera. Di luar kasih-Mu, hanya ada sungutan, omelan, kemarahan, iri hati, kebencian. Ampunilah kami, Tuhan.
Kami mau kembali untuk menikmati kasih-Mu. Sebab di luar kasih-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengoreksi kami kembali, yang mengingatkan kami kembali betapa dalamnya kami sudah jatuh karena meninggalkan kasih-Mu yang murah-murah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kiranya kuasa darah-Mu menyucikan segenap kekurangan kesalahan kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa datang kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada korban-Mu yang sempurna. Ini adalah kasih-Mu yang sempurna. Lewat korban Kristus yang rela mati untuk dosa kami. Layakkan kami mengambil, bersekutu, makan, minum tubuh dan darah-Mu. Supaya bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat kebaikan, kasih, kemurahan-Mu yang kami terima dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh yang Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ke atas tubuh dan darah. Ini bukan roti anggur biasa lagi. Tapi ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu. Makanan minuman yang sesungguhnya untuk kami. Supaya kami hidup di hadapan-Mu. Dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai pelayan perjamuan suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita semua bangkit Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan di dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata,
Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Amin. Mari kita ambil, kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Amin. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Juria akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan sungguh bersyukur Tuhan. Kami yang masih boleh mendapatkan kemurahan-Mu Tuhan. Boleh Tuhan menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lebih lagi Tuhan. Tidak ada kata-kata yang bisa kami ungkapkan lebih lagi Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu untuk pada pagi hari ini Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan akan firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan harus Tuhan selalu bersungguh-sungguh dalam ibadah kami Tuhan. Jangan sampai Engkau tidak mengenal kami lagi Tuhan. Jangan sampai kami yang terdahulu Tuhan menjadi yang paling belakang Tuhan. Kiranya Tuhan kami yang masih ada di tempat ini Tuhan, berikan kami hati yang taat dan setia Tuhan. Sampai nanti kami menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Ketika kami Tuhan nanti berhadapan dengan-Mu Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau tidak melupakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh menyicipi tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan selalu sucikan hati kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bagai Bapak Gembala lebih lagi Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami Tuhan boleh mendapatkan sesuatu dari firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh bawa pulang dan kami praktekkan di rumah kami dan di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nyatakan kasihnya. Saudara,
ibadah kita hari Kamis tanggal 6. Di tempat ini ada ibadah doa penyembahan disertakan perjamuan suci 5:30 sore. Dan hari Minggu mendatang tanggal 9 ibadah di Pontianak jam 9 pagi dan Segedong jam 4 sore disertakan dengan perjamuan suci. Haleluya. Sebentar sore ada ibadah di Segedong jam 4, kami akan melayani di sana nanti. Mari kita diberi kesempatan mempersembahkan persembahan untuk kas gereja. Yang pertama, kas gereja. Nyatakan kasihnya. Mari persembahan akan dijalankan. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasihnya. Ada kasih dari surga, ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasihnya. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus obatkan persembahan yang kedua. hatiku, mari kita nyatakan kasih. Persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Kasih Yesus Mengalir penuhi hidupku, untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Ada kasih dari surga. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita saudara, ini persembahan ketiga untuk dana sosial. Ya, Anda tergerak, Anda boleh maju. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari
penuhi hidup Mari kita pakai begitu. untuk jadi saluran berkatnya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Di akhir acara ibadah kami, Bapa dalam sorga, kami datang kembali kepada Engkau yang sudah mengizinkan ibadah ini terjadi. Dari awal, pertengahan hingga akhir acara ibadah, Engkau hadir, Engkau sudah memberkati kami semua. Saat yang indah ini, hamba bersama seluruh jemaat kami berdoa untuk seorang ibu yang sudah berusia lanjut, Ibu Lim Lifah di daerah Banten sana. Tuhan, hamba tidak kenal pribadi ini, tapi Engkau kenal persis bagaimana keadaannya, hidupnya, teristimewa, keadaan jiwanya. Tuhan, hamba serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang indah dalam hidupnya. Genggamlah hidup ini Tuhan. Apapun yang mengganggu jiwanya, apapun yang mengganggu fisiknya, dalam nama Yesus Kristus, Engkau singkirkan dari hidupnya, dari jiwanya. Sehatkan dia kembali secara jasmani, secara rohani. Pulihkan dia Tuhan. Jangan ia menderita terus di masa tuanya ini. Biar ia boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Biar ia boleh beribadah lebih lagi kepada Engkau. Nyatakanlah kasih-Mu, kasih yang tak terbatas ini. Hamba percaya Engkau sudah memulihkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Mutia. Engkau kenal keadaannya persis. Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Hamba menyerahkan hidupnya yang masih muda dalam tangan-Mu. Masa depannya ada dalam tangan-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku. Genggam hidupnya Tuhan. Jangan lepaskan kehidupan ini. Genggam pikirannya Tuhan. Genggam jiwanya Tuhan. Peluk tubuhnya. Haleluya. Apapun yang tidak berkenan kepada Engkau, singkirkan itu dari kehidupannya masih muda ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Umat-Mu yang sakit, Engkau pulihkan dia Tuhan. Sehatkan kembali umat-Mu. Umat-Mu yang sudah jauh, yang terhilang, tarik mereka kembali dengan kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa karena dunia ini. Biar kasih-Mu menuntun dia kembali dalam rumah Allah ini untuk datang beribadah. Mereka yang sudah meninggalkan Engkau, Engkau juga tetap berkemuran bagi semuanya. Supaya menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, kami semua mempersiapkan diri menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kembali tangan-tangan suci dari umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk dana sosial. Engkau berkati mereka semuanya. Umat-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan 1/10. Tuhan berkati kembali berlimpah-limpah. Apapun yang umat-Mu kerjakan, Tuhan, Engkau berkati semuanya.
Berkati nikah-nikah kami semua, anak-anak kami, sekolah, kuliah, walaupun mungkin secara online sekalipun. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis, apapun dari umat-Mu. Berkati ibadah dan pelayanan umat-Mu. Sampai berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang kami semua, jaga, lindungi, sertai pelihara. Tibakan di rumah tanpa kurang suatu apapun juga. Kami mempersiapkan diri kami untuk pelayanan sebentar sore di Sekedung jam 4 sore ini Tuhan. Beri hamba-Mu bersama musik dan mereka sidang Tuhan yang ikut imam-imam. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati ibadah sore nanti. Haleluya di Sekedung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.